dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah harimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam.弟兄姐妹们，大家好，你好吗？希望你们健健康康，希望你们主Yesus 保护你们。Ya, hari ini kita kembali beribadah dan kita mengambil tema pengharapan. 今天的课题是希望。 Ya, selama COVID-19, pandemi COVID-19, kita lihat bahwa ada banyak masalah, ketakutan, pengharapan yang hilang, ya,
ribuan orang, jutaan orang meninggal, dan banyak orang kehilangan pengharapan. 问题是恐惧装出了世界的所有的国家，恒果本大流行19行为千万上万的人死亡和失去了希望。 Ya, lalu kita lihat ada masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia yang pengharapannya hilang. Ada orang-orang yang di PHK, putus hubungan kerja, menganggur, dipecat. 呀，最最用的问题， Ya, ada lagi masalah ekonomi secara global, bahwa negara-negara mengalami kelesuan ekonomi, tidak bisa bekerja, perusahaan tutup, dan bahkan keuangan terus melorot. 还有全球经济的问题。 Kita lihat Indonesia sekarang mulai bulan Juli sudah ada 91.000 orang yang terjangkit virus corona, melebihi dari Tiongkok. 呀，现在在印尼已成千了万的人感染到了91的种病毒，在电音盘在中国。 Kita lihat melebihi China. Tapi berapa minggu ini sudah ada kabar baik. Ya, ada vaksin atau obat atau antibodi kerjasama antara Tiongkok, China dengan Inggris. Diperkirakan satu orang $1 situasi. Tapi karena situasi sekarang yang darurat, banyak yang minta satu orang bisa $10. Bahkan dikatakan bahwa Indonesia untuk seluruh orang untuk mencoba sedang dites, dan kalau semua Indonesia, seluruh orang rakyat Indonesia dikasih vaksin ini, maka perlu uang 50 triliun. Bukan cuma itu, tidak bisa langsung dibuat karena skalanya masih banyak yang masih menunggu. Perlu 6 bulan untuk supaya dapat vaksin itu. 好消息，要无活政体与中国和英国的合体，要无这个为了1人1美金，因为一个人10美元的情况，印度尼西亚需要50万亿，印度尼西亚需要6个月的才能够恢复所有的疫苗。 Kita lihat juga dampak pandemi ini hampir ke semua sektor, semua segi-segi persendian, dan sampai dikatakan ada banyak orang yang kehilangan pengharapan. 受此大流行影响，世界充满恐惧的希望。 Nah, kita akan lihat juga bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, kita ini umat percaya, orang yang percaya pada Kristus, yang punya Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, kita harusnya punya pengharapan. Pengharapan apa? Yang harus selalu ada di tengah dunia yang tidak punya pengharapan. Apa yang harus kita punyai? Pengharapan apa? 呀，作为信徒，我们应该对上帝充满希望，希望永远存在。如果 Kalau ada apa? Satu, pengharapan timbul, harapan ada. Kalau ada satu, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan juga hidup dalam kesalehan. 敬畏上帝第一。 Bagaimana hal ini bisa terjadi? Harapan yang ada, saudara, kita lihat pengharapan melalui kisah Ayub. Ayub, orang yang sangat menderita di dalam Alkitab dan firman Tuhan. Anaknya tiba-tiba mati, 9, dan hartanya habis. Ya, semua kena bencana alam. Dan yang terakhir, dia sakit, dia mengalami bisul seluruh tubuhnya. Menjadi pertanyaan, masih adakah pengharapan bagi Ayub untuk hidup? 希望的工作，第一，儿童模具；第二，最后的饱尝；第三，整个身体就盘子一样。孩子仍然希望自己做些什么。 Kita lihat Ayub yang dikatakan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Allah berfirman,
dengan satu dua cara, kata Ayub. Berbicara kepada satu dua cara, orang tidak memperhatikannya, kata Ayub. Maka Tuhan membuka telinga dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran yang dikatakan menghalangi manusia dari perbuatannya. Untuk apa? Melenyapkan kesombongan orang, kata Ayub. Untuk apa? Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur. Dan dikatakan untuk apa? Untuk supaya hidupnya lebih jauh dari maut. Dengan demikian penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Ayub mengalami firman Tuhan ini. 约伯记33章第40节到49节，因为上帝用2个方式的一说，但是人们没有注意，然后他张开了人的耳朵，只看这尊敬这积极的行为，消除人民的自豪感，使他们的生命羡慕，使他们的生命免于标的之害，由于受苦，在床上被治。 Nah, akhirnya Ayub yang sadar, dia dipulihkan oleh Tuhan. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ketika dia pengharapan dia sungguh-sungguh dikatakan takut akan Tuhan, hidup dalam kesalehan, apa yang terjadi? Harapan itu ada. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya Tuhan berikan anak-anaknya lagi. Yang meninggal Tuhan lahirkan kembali. Yang ketiga, Ayub mengalami kesembuhan. Ayub yang sakit seluruh tubuhnya penuh dengan bisul atau bara, Tuhan sembuhkan. Pengharapan itu ada. Ayub mengalami pengharapan ketika seperti zaman sekarang yang pandemi, kematian ada, sakit penyakit, harta beberapa orang yang harus dijual dan macam-macam. Ayub dipulihkan. 工作态度的恢复，第一，钱财翻倍了；第二，给孩子更多；第三，人痛的一个自己。 Ya, kita lihat Ayub. Bagaimana Ayub punya pengharapan. Ayub 4 ayat 6 katakan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu yang menjadi pengharapanmu. Teman-temannya Ayub katakan, Ayub bisa punya pengharapan, dipulihkan karena dia memiliki takut akan Allah. Takut akan Allah, dia hidup sesuai dengan standar firman Tuhan dan hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Maka Ayub punya pengharapan, Ayub dipulihkan Tuhan. 约翰如何送货？不是怕你吗？成为神的人，你的背，你一生就惊喜成为你的希望。 Ayub yang mengalami pemulihan dan punya pengharapan. Pengharapan ada karena apa? Karena hidup takut akan Tuhan. Pengharapan ada karena apa? Ada hidup dalam kesalehan. Bapak ibu saudara, kalau kita mau punya harapan di tengah dunia pandemi ini, di tengah semua segala sesuatu sumber masalah, ingat kita punya harapan ketika kita takut akan Tuhan dan hidup dalam kesalehan, dan Tuhan pilihkan sama seperti Ayub. 希望因为只怕神的生命，生活在我们的问题上。 Lalu kita lihat bahwa sesungguhnya apalagi, bagaimana kita punya pengharapan di tengah kehadapan kehidupan dan masa pandemi di seluruh dunia, dan bahkan yang situasi yang mengkhawatirkan. Yang kedua adalah pengharapan itu ada kalau kita tahu ada janji Tuhan. 上帝的允许， Pengharapan, janji akan Tuhan. Dari mana pengharapan itu ada? Pengharapan ada kalau ada Tuhan yang berjanji. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 116, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. Pemazmur katakan kepada Tuhan bahwa dia dapat hidup dan punya pengharapan di tengah masalah yang dihadapi. Ketika dia memegang janji Tuhan, dan ada janji Tuhan yang luar biasa, sehingga dia tidak malu mempunyai Allah seperti Allah Israel. 篇诗
119章116节，相应地支持我，相与乐言，我活着已而不是，让我害羞，在我的希望中。 Apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan kepada kita orang percaya di tengah pandemi COVID-19? Dalam Mazmur 91, pemazmur katakan, janji Tuhan luar biasa. Tuhan melindungi kita. Dia melindungi kita. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sungguh-sungguh dikatakan melindungi dalam segala apa yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan dalam ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan aku dari jerat burung, dari penyakit sampar yang buruk. Dan dikatakan ayat berikutnya ada, dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Ayat yang keempat, dan kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Sungguhnya kita orang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dikatakan bernaung kepada Tuhan. Tuhan itu perisai, Tuhan itu pagar tembok. Engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, itu janji Tuhan. Panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Penyakit sampar kita tahu penyakit menular, wabah penyakit yang menyebabkan penyakit binatang mati, dan dikatakan manusia mati. Ini seperti COVID-19, seperti Ebola, seperti penyakit SARS. Ini terjadi, firman Tuhan katakan, yang dia berjalan dalam gelap terhadap penyakit yang menular, mengamuk di waktu petang. Firman Tuhan kata, walau 1000 rebadi di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah janji Tuhan, sehingga kita mempunyai pengharapan. 第4节，他会使用的缺点责怪你，在他的翅膀下面会逃难，在他的忠诚的矛盾的围墙。第5，你不必担心夜晚的恐惧，但在白天飞来的箭头。第6，肢体在黑暗中漫体的瘟疫，对抗当时流行的传染病晚间。第7，即使我有1000个人倒在你的身边，在右边也1万，但是不会发生在你的身上。 Inilah janji Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima, bahwa sesungguhnya pengharapan itu ada, bahwa kita bisa berpengharapan, punya harapan dalam menjalani hidup di masa ini. Yang ketiga, apalagi pengharapan itu ada. Supaya ada pengharapan itu apa? Kalau yang ketiga adalah yang intinya adalah 3, Tuhan. Ketika ada Tuhan, kita maka ada pengharapan. 上帝， Pengharapan ada kalau ada Tuhan. 希望在哪里？如果有上帝， Ya, pengharapan ada kalau ada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 katakan, tahta kemuliaan di luhur dari sejak semulanya, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang semua yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Tuhan adalah pengharapan kita. Dikatakan firman dalam Yeremia 17, dialah pengharapan Israel, umat Tuhan. Dikatakan jadi sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Sumber dari air yang diperlukan. Kita perlu air. Dialah sumber pengharapan dan sumber yang kita perlukan. 耶利米书17章第12节到13节，宝座荣耀崇高来自一起开始，重建我们的行所。是的，以色列的希望，主啊，大家谁尽找了这将机会？神真，谁的人穷偏离，在我们会在这个国家消失了，因为他们离开水的生活，自神。 Pengharapan, harapan yang ada. Kita lihat bahwa di dalam satu survei, bahwa sesungguhnya pengharapan, ketika banyak orang ditanya setelah pandemi selesai, apa yang ingin dilakukan?
Menurut survei saudara, 20,8% katakan bahwa yang dilakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. 20% orang berkata sesungguhnya kalau pandemi ini berakhir hanya Tuhan. Karena Tuhanlah sumber yang bisa melakukan. Dan dikatakan bersyukur adalah satu tindakan yang paling utama. Karena apa? Karena Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan undangan kepada kita. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Kita lihat. Tuhan Yesus katakan kalau kita kehilangan pengharapan. Kalau kita letih lesu berbadan berat. Saudara datanglah kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus katakan marilah kepada aku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 即请神，凡疲倦于重担的人，到我这里来，我就会给他们的安息。马太福音第11章28节。 Saudara dikasih Tuhan, pengharapan ada dalam kehidupan kita. Pengharapan itu ada kalau kita sungguh-sungguh yang pertama tadi sudah dikatakan. Bahwa sungguh kita takut akan Tuhan hidup kita. Hidup dalam kesalehan seperti Ayub. Ayub dikatakan orang yang benar. Dan dia dikatakan diizinkan Tuhan melalui masa yang sulit seperti masa pandemi. Bahkan Nabi parah. Dia mengalami semua yang dikatakan permasalahan itu dalam hidup dia. Dalam satu hari dikatakan hartanya hilang. Anak-anaknya meninggal. Dikatakan juga dia kena penyakit bisul atau bara. Tapi dia bisa melewati? Jawabannya ya. Dia punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan dia akan hidup. Dia akan dipimpin Tuhan kalau hidupnya benar, takut akan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Sesungguhnya pengharapan yang pertama kalau kita percaya pada Tuhan dan sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Menjauhi kejahatan dan kesombongan, keangkuhan. Maka jangan takut. Harapan itu ada. Yang kedua, bahwa sesungguhnya pengharapan itu ada. Kalau kita ada janji Tuhan. Kita tahu pengharapan kalau ada janji Tuhan kalau Tuhan yang berjanji pasti ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan dia katakan bahwa kita akan dilindungi dalam perlindungan Tuhan seperti perisai, seperti tembok. Bahwa kita penyakit sampar yang sekarang berada akan melindungi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan. Dikata pengharapan setelah bukan hanya janji Tuhan. Pengharapan itu ada karena Tuhan ada. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dikatakan sanggup mengatasi pandemi COVID-19. Kita percaya bahwa sesungguhnya pengharapan. Saudara yang Tuhan, yang saudara punya pengharapan hilang hari ini, jangan hilang. Berharap pada Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, pegang janji Tuhan, dan sungguh berdekatan diri kepada Tuhan. Maka sesungguhnya kita akan sungguh-sungguh punya pengharapan dilindungi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara menonton yang sedang bermasalah dan kehilangan pengharapan, dia boleh datang kepada Tuhan. Datang dan berdoa kepada Tuhan, bertelut di kaki Tuhan, dan sungguh-sungguh dikatakan kembali hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, bahkan hidup dikatakan dalam kesalehan sesuai dengan standar firman Tuhan. Hari ini Tuhan ingin ingatkan banyak orang supaya jangan sombong, angkuh, dan bahkan menjauhi ke Tuhan, tapi harus datang kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kami ingat di tengah pandemi COVID-19 ada banyak berita buruk, ada banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, menakutkan, tapi kami diingatkan pengharapan ditimbul bukan karena mendengar berita-berita buruk dan negatif, tapi kami dengar berita firman Tuhan dan Injil, bahkan janji Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan yang berjanji tidak akan mengingkari, Tuhan akan menepati. Yang ketiga, kami akan percaya Tuhan tolong setiap jemaat dan para pengunjung, para saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara kalian, boleh sungguh tahu di tengah pandemi COVID-19 virus corona ini ada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan manusia, bahkan seluruh penyakit, bahkan seluruh
semua yang ada di dunia ini takut akan Dia. Tuhan, ketika yang menonton saat ini Tuhan, yang sakit kami percaya di dalam nama Yesus, ketika dia sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh merendahkan diri hadapan Tuhan dan mengingat janji Tuhan hari ini, dan dikatakan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan Tuhan hadir di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada sakit, di dalam nama Yesus sembuhkan Tuhan, kuasa-Mu mengalir, dan dengan bila-bila-Mu mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya pengharapan ada, percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, biarkan mereka punya pengharapan. Ketika Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu beban berat, yang mengalami dan diserang virus corona atau sakit apapun, di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus engkau, ku kagum